مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah satu di antara manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dari kecil ada tanda-tanda wilayahnya, bahkan sebelum lahirnya. Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Sagaf sahib Maryamah pernah datang ke kota Ainat, dan saat itu masih banyak pepohonan, desa yang sangat terpencil. Kemudian beliau tinggal di situ. Kemudian dia tinggal di satu tempat, kemudian menyatakan akan dilahirkan di tempat ini seorang daripada sadah yang sangat tinggi magomnya, besar magomnya. Di sini rumahnya yang akan dibangun. Kemudian menuju tempat di sini masjidnya akan dibangun. Bahkan sholat ada di situ. Maka ketika lahir Syekh Abu Bakar bin Salim, tinggal ada di kota Ainat, dia membangun rumah seperti yang diisyaratkan Habib Ahmad bin Alwi sahib Maryamah. Masjidnya juga demikian seperti yang diisyaratkan oleh Al-Habib Ahmad bin Ali sahib Maryamah. Ini lambang bagaimana di antara mereka ada irtibat, sekalipun belum wujud, tapi bagaimana mereka tadi itu sudah menyaksikan anak cucu mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim tidaklah jadi serta merta menjadi orang yang besar dan istimewa. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mujahadat yang luar biasa. 40 tahun saudara, salat isya di awal waktu, kemudian tidak batal sampai salat subuh. Artinya semalam tidak tidur saudara, penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Magam yang tinggi tidak membuat lupa diri. Semakin tawadhu, semakin merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau di hadapan murid-muridnya, bahkan di hadapan tamu-tamunya, beliau duduk tidak pernah bersila, tapi duduk seperti dalam keadaan tasyahud, seperti tasyahud akhir. Akhirnya artinya duduk hamba yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah manusia itu semakin tinggi derajat di sisi Allah, semakin dia tawadhu. Semakin tawadhu, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim bukan hanya menguasai ilmu syariah, tapi pada puncaknya ilmu haqiqah, sehingga tidak keluar dari lisannya kecuali hikmah-hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang sangat berharga. Karena itu kita akan dengarkan bagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh beliau Syekh Abu Bakar bin Salim untuk menjadi oleh-oleh, sehingga tidak hanya membayangkan Syekh Abu Bakar bin Salim hanya seorang karomah, Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali, tapi juga pembimbing umat saudara. Beliau diantaranya beliau berkata, arbah augatik waktun tugni fihi nafsak tufni fihi nafsak wa akhsar augatik waktun tujid fihi nafsak. Waktu kamu yang paling beruntung adalah waktu di mana kamu meniadakan nafsu kamu. Waktu kamu yang paling rugi adalah waktu di mana kamu menghidupkan waktu nafsu kamu.
Saudara, di tubuh kita ini ada dua unsur. Ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Ketika ruh itu kuat, jasad ini mengikuti ruh. Ketika nafsu itu kuat, jasad ini mengikuti nafsu. Maka tugasnya kita adalah memperkuat ruh dan melemahkan nafsu, bahkan kalau perlu meniadakan nafsu. Ruh akan menjadi kuat dengan zikir, dengan ibadah, dengan ta'ah. Karena itu kamu kadang-kadang menghadapkan orang yang sudah tua atau orang yang kurus, kok ibadahnya banyak, kok gimana? Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat isya sampai subuh belum batal. Sayyidina Ali Zainal Abidin sehari semalam 1000 rakaat karena rohnya kuat, jasadnya ngikut. Nafsu akan kuat tentunya dengan maksiat, dengan lupa kepada Allah, bahkan dengan syahwat, dengan kesenangan duniawi walaupun halal. Main-main, nonton TV, main kartu atau yang lainnya. Ini nafas. Ketika nafsu itu kuat, jasad mengikuti. Subhanallah. Kalau sudah begitu, berarti dia menjadi muttabi' hawa nafsih, mengikuti hawa nafsu. Tugasnya kita memperkuat ruh. Beliau menyatakan paling beruntungnya waktu kamu di mana kamu meniadakan nafsu kamu. Tufnin fihi nafsak. Kamu tidak pernah makan bukan karena nafsu, kawin bukan karena nafsu, tidur bukan karena nafsu. Dia hanya memberikan hajat. Kalau kita makan untuk hajat kita menyambung hidup, bukan nafsu, saudara. Kalau kita kawin dari itu hanya sekedar kecantikan tanpa menilai akhlak dan ta'ah, berarti nafsu. Tapi kalau kita kawin adalah untuk mendapatkan dzurriyyah at-thayyibah, anak yang baik, karena mutaba'atun nabi, ngikutin nabi, itu adalah bukan karena nafsu. Segala sesuatu adalah bukan karena nafsu. Paling bagusnya, paling beruntungnya waktu kamu, kapan kamu meniadakan nafsu kamu. Paling ruginya nafsu waktunya kamu, kapan kamu menghidupkan nafsu kamu. Beliau juga berkata begini, man lam yuhafid 'alal awqat lam yaslam minal afat wa man waqa' fi zallat istahaqqat tabi'at. Siapa orang yang tidak menjaga waktunya, maka tidak selamat daripada penyakit-penyakit yang akan merusaknya. Siapa orang yang terjerumus dalam kesalahan, berarti dia pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu, saudara, kalau Anda tidak betul-betul ketat, maka di situ Anda akan bisa terkena afat. Nih contoh, kalau Anda mengatur waktu nih, saya bangun tidur jam sekian, saya akan baca Quran sekian juz, saya akan sholat sekian rakaat, setelah sholat subuh saya akan baca wirid ini, setelah itu saya harus ini, setelah itu saya harus ini. Ketat, kawal ini, maka di situ akan banyak keberuntungan dan kamu akan selamat. Tapi ketika kamu lepas kontrol, yang penting kapan ana mau ya mau, kalau enggak ana enggak mau, di situ ada afat nanti. Di situ kamu akan kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang akan merusak dari hati kamu, pikiran kamu. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meninggalkan ibadah apakah itu bentuk maksiat saja? Enggak harus. Enggak harus bentuk maksiat, saudara. Hidup untuk ibadah. Berarti kapan kita tidak gunakan untuk ibadah walaupun bukan maksiat, itu berarti ta'til al-haya, ta'til faidatul haya. Berarti kita sudah tidak menghargai hidup kita. Dan kita digunakan untuk ibadah. Ibadah kan ini semua waktu kamu ibadah. Mau kamu di toko ibadah, mau kamu di pasar ibadah, mau kamu di jalan ibadah, di mana-mana ibadah. Ketika kamu gunakan untuk lupa,
walaupun bukan untuk maksiat, berarti kamu sudah tidak melaksanakan tugas kamu untuk ibadah. Karena Allah menciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ketika kamu tidak melihat wajahnya orang soleh, kamu hanya tidur saja, maka kamu juga tidak melakukan ibadah, kecuali untuk melindungi diri daripada maksiat. Lebih baik anak tidur daripada anak melihat TV, daripada anak menyaksikan kemungkarat. Karena itu tidak menggunakan anggota badan kita dan pikiran kita dan waktu kita untuk ibadah, itu justru akan menjadi afat nantinya. Di situ akan berupaya Pak setan untuk menjerumuskan kamu dalam kesalahan. Kalau kamu terjerumus dalam kesalahan, wa gamma fiz zallat, maka sudah pantas layak kamu diadab. Bisa adab di dunia merupakan kafarah nanti ada di akhirat, bisa adab di dunia itu merupakan mugaddi ta'jilul adab fid dunya qabla al akhirah. Tidak adabnya diberikan di dunia dan di akhirat lebih parah lagi nantinya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan lengah. Karena dikatakan sama Sayyidina Ali apa? Al waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu berbahaya seperti pedang. Kalau kamu nggak bisa memotong itu pedang kalah cepat, maka pedang itu yang akan memotong leher kamu. Artinya kalau kamu tidak gunakan untuk taat, berarti sebentar lagi waktu kamu akan membahayakan kamu. Minimal kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa waktu kamu kosongkan, tidak kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam-kalam beliau nih. Di antara kalam beliau, man lam yujahid fil bidayat lam yasil fil nihayat. Barang siapa yang tidak ada mujahadah di awal mulanya, taraqil maqamat, di dalam dia menitih maqam untuk sampai kepada Allah, yang enggak mungkin akan sampai kepada Allah. Saudara, ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayah, ada nihayah. Ada permulaan, ada puncak. Wala yasul mar'u ila nihayah illa ba'da mujawazatil bidayah. Enggak mungkin akan sampai ke nihayah kecuali kalau sudah selesai lulus daripada bidayah. Apa bidayahnya? Bidayahnya adalah menjaga hati dengan baik, menggunakan seluruh tubuh sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Nah, ulangi lagi, bidayahnya adalah menjaga hati dengan baik dan menggunakan seluruh tubuh untuk sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Ini bidayah. Sehingga kamu tidur sesuai dengan adabnya Nabi, bangun tidur sesuai dengan adabnya Nabi, masuk kamar mandi sesuai dengan adabnya Nabi, keluar kamar mandi sesuai dengan adabnya Nabi, berpakaian, makan, minum, ke pasar, naik kendaraan, semuanya. Kemudian pagi kamu baca yang diatur oleh Nabi, sore. Karena itu Imam Ghazali menciptakan kitab namanya Bidayatul Hidayah. Ini bidayah ini. Kalau sudah sampai ada di situ, selesai kamu lakukan, kamu bisa kontrol mata kamu, telinga kamu, mulut kamu, kaki kamu, semuanya, dan kamu jaga hati kamu, maka kamu akan masuk nihayah nantinya. Nihayah berarti sudah masuk magam wilayah, sudah magam wilayah. Kita kadang-kadang nggak pakai bidayah langsung merasa jadi wali. Amalnya kita berantakan, waktunya kita berantakan, hatinya kita macam-macam, banyak hubbud dunya, hubbud syahwat. Kemudian kita tidak mungkin. Man lam yujahid fil bidayah. Orang kalau nggak ada mujahadah dalam bidayah, nggak akan dia tadi itu sampai kepada nihayah. Perlu mujahadah ya ikhwani. Berat memang, perlu mujahadah. Tapi kalau antum berusaha, Allah yang akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kamu tadi itu berusaha dalam menjalankan ajaran Allah, bahkan Allah akan bimbing kamu untuk sampai. Dan kalau sudah demikian, kamu akan menjadi muhsinin. Magamul ihsan, magam yang tertinggi, saudara. Magamul ihsan, magam yang tertinggi. Kalau sudah magamul ihsan, kamu akan dapat ma'iyatul ilahiyah, wa innallaha la ma'al muhsinin.
Man jalasal akhyar hudhiya bil ma'arifi wal asrar. Wa man jalasal asyrar istahaqqal ar wan nar. Siapa orang dia tadi itu selalu berkumpul dengan al-akhyar, orang yang baik, maka dia akan pantas mendapatkan bagian ma'rifatullah dan dia akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dia kumpulannya orang-orang yang jelek, maka dia akan pantas mendapatkan cacat dan dia akan di akhirat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'rifatullah, mengenal kepada Allah saudara, harus ada yang sifatnya itu lewat wasithah, ada yang tanpa wasithah. Sanurihim ayatina fil afaq, ini dengan wasithah. Wa fi anfusihim, ini bi ghairil wasithah, afala tubsirun. Alam ini semesta bisa menjadi wasithah, perantara untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq, kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat itu, ini bisa menyampaikan kita kepada Allah. Lebih daripada itu, kita melihat para anbiya wal mursalin, kita bisa mengenal kepada Allah. Kemudian khulafa'u, pengganti daripada anbiya wal mursalin, penerus mereka, yaitu auliya'u, para auliaannya. Mereka pengganti daripada mursalin. Kita kumpul sama mereka, kita selalu memandang mereka, maka kita akan bisa sampai kepada mengenal kepada Allah dari mereka. Karena itu mereka dikatakan idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka tadi itu dilihat, akan bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika ditanya siapa orang yang pantas, yang layak untuk kita kumpul ya Rasulullah, man idza dzakarallaha, man idza dzakarallaha ru'yatuh, man idza dzakarakallah ru'yatuh, wa man zadaka wa man zadaka fil ilmi nutqu. Siapa orang yang paling bisa yang layak untuk dikumpuli, yaitu kalau dilihat dia akan buat kamu ingat kepada Allah. Ucapannya menambahi ilmu kepada kamu. Ini yang harus kita cari ya ikhwani. Bukan yang kita buat lupa, buat tertawa, membuat kita tadi itu semakin, bukan itu julasa. Manjalasal akhyar, yang sekiranya kamu dapat ma'rifatullah kalau kumpul sama dia, dapat sir, sirrullah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih tinggi lagi daripada ma'rifah, itu sir ya? Itu adalah lebih tinggi daripada ma'rifah. 6. Siapa orang yang kumpulan orang yang jelek, dia akan mendapatkan al-ar, cacat, semuanya akan cacat nantinya. Hatta huwa minal akhyar, hatta dia orang yang baik. Kalau dia kumpulannya orang jelek, dia akan mendapat ar, dia akan cacat nilainya. Nanti di akhirat masih masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar kumpul. Kenapa? Karena ya ikhwani bilang inda dzikris salihina tanzilur, maka kalau orang soleh biasa aja disebut turun rahmat. Orang yang soleh wakif bil julus ma'ahum, disebut turun rahmat. Wakif duduk kumpul bersama mereka, jadi muridnya mereka. Oke. Kemudian bisa dibayangkan orang yang soleh tadi itu wakif daripada turunan Rasulullah SAW. Lebih lagi maratibnya. Mafhum mukhalafahnya inda dzikri al-asyrar, misalnya inda dzikri at-talihin, ketika disebutkan namanya orang yang jelek, yanzilus sakhat wal ghadab, akan turun murka Allah Subhanahu wa taala. Wa kif bil julus ma'ahum bil mukhalata ma'ahum. Inti bisa bayangkan, nyebut orang yang jelek aja bisa membuat murka Allah. Wa kif duduk kumpul bersama mereka, kita saksikan mereka semuanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu istahaqal ar wan nar. Panjang ini ya ikhwani, tapi yang jelas ayo kita fahami. Jadi kalau menghadiri hall ini, hanya jangan sekedar kita hadir, tapi kita ambil ibrah. Inilah perlu hall. Hall ini kita ambil ibrahnya untuk supaya kita bisa meniru jejak ya ikhwani. Ya, jadi antum bisa buat hallnya orang soleh siapapun, Syekh Bakar bin Salim, bahkan kalau perlu hallnya siapa saja kamu bisa buat itu hallnya. Tapi hall itu mendengarkan bagaimana bimbingannya.
untuk bisa ikuti. Bagaimana sirahnya untuk bisa ikuti, akhlaknya untuk bisa ikuti. Nah, jadi bukan al-hafu, bukan emosinya yang dibentuk gitu loh, tapi kesadaran ya ikhwani. Tapi kesadaran yang harus bentuk. Hada wal hal. Hada wal hal. Saudara, saya mau tanya, pernahkah antum kalau membuat halnya abahnya antum, apakah yang antum ceritakan hanya wafatnya? Bukan, saudara. Apa yang dilakukan oleh abah ente? Bagaimana istiqomahnya untuk ente teruskan? Bagaimana akhlaknya untuk ente teruskan? Kalau yang ente ceritakan hanya wafatnya, ente akan sedih. Dan apa nanti mustakbalnya ente? Masa depannya kamu apa? Pesimis nantinya. Hanya menjadi orang sedih, selesai, khalas. Lah. Karena itu hal ini perlu untuk menjadikan seorang tadi itu panutan kepada kita, untuk kita tiru, untuk kita ambil hikmahnya. Hada huwal hal. Jangan hanya wafatnya kita buat maulid. Bagaimana Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana perbuatan Nabi. Ya, pada saat-saat tertentu cerita itu akan membuat kita meneteskan air mata, membuatkan tetesan air mata. Tapi kita ambil ibrah ada di situ. Kalau diceritakan wafatnya Nabi, pasti kita akan meneteskan air mata. Tapi kita ambil ibrah dari tadi itu. Sehingga wafatnya Nabi jangan dijadikan orang yang pesimis. Kamu harus meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Begitulah yang harus dilakukan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga demikian. Ketika Sayyidina Hasan juga demikian. Ketika Sayyidina Husain juga demikian. Ambil ibrah, ambil nilai hidup mereka tadi itu. Ambil nilai. Sehingga antum bisa menjadi penerus mereka ya ikhwan. Sehingga antum menjadi penerus mereka dan tidak larut dalam kesusahan. Kita ini apapun musibah yang menimpa kepada kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ente bisa menghindar daripada takdir Allah? Enggak bisa ya ikhwani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, syukurullah. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dzurriyyatuhum. Wal bagi, bagaimana antum menjadi penerusnya mereka, bukan hanya sekedar menjadi anak cucu yang bisa membanggakan orang tuanya, tetapi menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Hakada al-mafrud. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi penerus mereka, dzurriyyah yang bisa dibanggakan oleh ajdadnya, oleh orang-orang tuanya mereka, mengikuti jejak mereka, akhlak mereka, mengikuti daripada jejak mereka. Alladzina amanu wa amilus shalihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Walaupun kita semampunya begini, asal kita mutaba'ah dengan mereka, mudah-mudahan kumpul bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.